Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang satu tema, yaitu kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, tema pembahasannya, saya ingin membahas beberapa hal dulu, yaitu apa itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang Allah turunkan pada bulan Ramadan, di mana malam itu dipenuhi oleh keberkahan, oleh kenikmatan, dan juga pada malam itu adalah malam yang sangat berkah bagi kaum muslimin. Kemudian di malam itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menurunkan Al-Quran dari Laful Mahfud ke Baitul Izzah. Kemudian apa ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar? Para ulama menyebutkan malam Lailatul Qadar itu malamnya terasa sejuk, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Kemudian di malam itu juga seseorang dimudahkan untuk beribadah. Yang biasanya baca Al-Quran satu malam dapat 2 lembar, bisa jadi di malam Lailatul Qadar dia mampu membaca Al-Quran sebanyak 5 lembar. Atau yang biasanya sholat tarawihnya 11 rakaat, dia mampu menjalankan 23 rakaat tanpa ada beban. Akan tetapi ciri-ciri yang sangat kuat yang disepakati oleh para ulama, yang dianggap benar oleh para ulama adalah bukan di malamnya, akan tetapi di pagi harinya, yaitu adalah ketika matahari terbit. Nah, ketika matahari terbit itu, cahaya matahari itu sangat lembut, tidak menyilaukan. Itu ciri-ciri malam Lailatul Qadar seperti itu. Jadi ketika kita di pagi hari, bangun di pagi hari melihat matahari itu tidak menyilaukan, cahayanya itu sangat lembut, berarti malamnya itu adalah malam Lailatul Qadar. Gitu. Kemudian kita akan masuk dalam inti pembahasan dari tema ini, yaitu kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Datangnya malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dahulu di zamannya Nabi SAW pernah terjadi malam Lailatul Qadar di malam 21. Kemudian beberapa para sahabat juga pernah bersumpah bahwasannya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27. Akan tapi yang jelasnya, malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Akan tetapi yang jelas malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Jadi ketika sudah masuk 10 hari terakhir,
kita hitung malam-malam ganjilnya. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, atau malam yang ke-29. Jadi mungkin tahun kemarin terjadi malam Lailatul Qadar misalnya di malam 23. Tahun ini bisa jadi malam Lailatul Qadarnya ada pada malam 27. Akan tetapi kita tidak penting mencari tahu kapan malam Lailatul Qadar setelah kita tahu kalau itu terjadi di malam-malam ganjil. Yang pentingnya adalah ketika masuk bulan Ramadan, seorang muslim itu ya, harusnya dia memperbanyak ibadah, ya, memperbaiki kualitas ibadah. Apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mau di malam genapnya ataupun malam ganjilnya. Seorang muslim harus selalu memperbanyak ibadah, harus selalu memperbaiki cara ibadahnya, ya, yang semulanya misalnya masih sholatnya masih, tarawehnya masih bolong-bolong, ya, harus diperbaiki. Yang sebelumnya bacaan Al-Qur'annya masih 1 halaman, 2 halaman, maka harus di-upgrade lagi. Karena ini adalah malam yang sangat mulia, di mana Allah telah mengkali lipat gandakan amalan-amalan tersebut. Kemudian apa keutamaannya? Nah, apa keutamaan dari malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar, keutamaannya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yaitu Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ganjarannya adalah malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita konversikan 1000 bulan itu ke tahun, maka jadinya selama 83 tahun, kurang lebihnya ada di situ. Jadi ketika ada seorang yang melakukan ibadah, misalnya sholat taraweh di malam Lailatul Qadar, meskipun dia tidak menyadari bahwa itu malam Lailatul Qadar, dia melaksanakan sholat, pahalanya biasanya di hari-hari yang lain itu Allah cuma mengganjar misalnya 1 rakaat dengan 1 pahala, misalkan seperti itu. Berarti kalau 11 rakaat adalah 11 pahala gitu. Akan tapi di malam Lailatul Qadar, ketika seorang hamba melaksanakan ibadah sholat taraweh 11 rakaat, maka Allah akan mengkali lipat gandakan pahala tersebut menjadi 1000 kali. Jadi setiap 1 pahala itu digadaikan, digandakan sebanyak 1000 kali. Jadi kalau 11 rakaat berarti 11.000. Masya Allah. Ini adalah keutamaan yang sangat besar bagi kaum muslimin, bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu itu tidak memiliki keutamaan yang seperti ini. Ya. Orang-orang terdahulu itu umurnya mereka panjang, akan tapi Allah tidak memberikan keutamaan amalan seperti di malam Lailatul Qadar. Akan tapi umat Nabi Muhammad SAW itu umurnya pendek-pendek. Oleh karena itu Allah memberikan satu momen, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana dengan malam itu seolah-olah hamba itu ketika beribadah, dia seolah-olah beribadah selama 83 tahun. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Ini adalah keutamaan yang sangat sangat indah bagi kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang dilalaikan, ya, oleh Allah di malam Lailatul Qadar, ya, diharamkan baginya malam Lailatul Qadar, maka dia akan diharamkan semua amalan-amalannya. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita bisa terhindar dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berbuat baik dan melakukan amalan-amalan soleh, terutama pada malam Lailatul Qadar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan.
kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.